Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit buat teman-teman semua. Kembali lagi saya akan membahas seputar interesting mall ya teman-teman. Dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan trik memanfaatkan momen terbaik di dalam rumus untuk targetkan WD ya teman-teman, di rumus 2 up, 3 up dan zigzag. Dan rumus ini juga sudah pernah saya share dan berikan sama teman-teman. Jadi silahkan teman-teman perhatikan. Yang belum subscribe silahkan subscribe, biar nanti ketika saya upload baru hal-hal baru seputar interesting mall teman-teman tidak ketinggalan. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, kita mulai. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini di kiri, selanjutnya di kiri, selanjutnya di kanan, selanjutnya di kanan. Ini kita skip dulu. Jadi untuk bermain itu kalau saya ya teman-teman, saya itu bermain itu tidak setiap putaran itu transaksi. Jadi saya cuman ketika emang itu masuk ke rumus saya transaksi, kalau tidak itu tidak ya teman-teman. Karena untuk mengantisipasi ketika nanti terjadi loss, itu kompensasinya arahnya kemana. Karena saya juga masih belajar, mungkin mereka udah jago ya teman-teman, saya kan masih baru. Oke, coba kita refresh. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada di kiri, selanjutnya ada di kanan, selanjutnya ada di kanan, dan selanjutnya di kanan ya teman-teman. Nah, ini saya coba transaksi di 3 up. Nah, ini saya ambil yang 60.000 untuk bermain ya teman-teman. Saya coba dulu kecil karena ini awal. Berarti kalau 3 up itu masih di kanan. Berarti kalau kanan itu ODD ya teman-teman. Kita lihat, ini saya menggunakan rumus yang di awal video ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman udah nggak menghiraukan lagi rumus ini, dan ini saya coba pakai. Apakah 3 up masuk atau tidak? Karena sih sebenarnya intinya bukan ke situ ya teman-teman. Nah, ini gagal. Jadi kan intinya bukan ke situ, karena intinya itu rumus itu hanya sebuah patokan, ketika loss kita bisa kompensasi atau tidak. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini di kanan, selanjutnya di kanan,
dan selanjutnya ternyata di kiri. Nah, untuk kompensasinya ini saya coba ambil tetap di kanan ya teman-teman, berarti even ya teman-teman. Jadi buat teman-teman hindari main yang terus-menerus ya teman-teman. Main terus-terus sampai berjam-jam. Jadi tujuan utamanya kan kita itu WD ya teman-teman. Jadi emang ketika kita mendapatkan momen, ya sudah, kita hajar aja di situ. Untuk apa lama-lama? Yang ujung-ujungnya nanti gali lubang tutup lubang dan ujung-ujungnya saldonya habis. Karena rumus juga kan nggak selalu masuk ya teman-teman, nggak mungkin dari awal kita main semua dari pagi main terus itu masuk nyampe sore, nggak, karena ada momen-momen tertentu. Kita lihat nah ini kompensasi masuk. Untuk selanjutnya kita tunggu dulu. Yang keluar selanjutnya apa? Karena kita tidak tahu ini apakah dia naik atau masih kejejak ya teman-teman. Untuk cara perhitungannya sebenarnya sudah ada dulu di awal. Ya mungkin teman-teman sudah rumus ini udah terlupakan karena saya update yang baru, tapi kan bukan berarti. Jadi ada saatnya, ada waktunya rumus itu emang masuk ya teman-teman. Jadi kalau emang satu nggak masuk, coba dicek yang satunya dan yang satunya lagi gitu. Nah ketika momen itu dapat, ya sudah, hajar aja, jangan main terlalu lama, karena resikonya kalau terlalu lama ya gitu ya teman-teman. Kadang kita main, ketika masuk kita main 5.000 atau 10.000 5 kali ref, ketika loss ya itu udah bingung karena udah momennya udah teman-teman lewatkan gitu sebenarnya. Jadi yang kita kejar itu bukan seberapa banyak kita ref, tapi sebenarnya bisa nggak sih ketika kita refan kita itu mencapai WD. Jadi kalau menurut saya refan 2 kali, loss 3 kali itu nggak masalah, selama yang 2 kali refan itu saya bisa mencapai target. Ya percuma 4 kali ref 1 kali loss tapi itu nggak bisa WD, ya percuma kalau menurut saya. Jadi walaupun ibaratnya 1 kali WD pun, jika itu emang bisa memenuhi target, buat saya nggak masalah, karena tujuannya bukan seberapa banyak refannya, tapi bisa nggak kita mengejar target gitu ya teman-teman. Itu kalau menurut saya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini di kanan, selanjutnya di kiri, selanjutnya di kanan, ternyata ini di kiri. Nah selanjutnya saya akan pasang di kiri lagi ya teman-teman, di sini yaitu event. Oke. Ini tadi saya bilang saya yang digunakan cuman yang 60.000 aja ya teman-teman. Jadi yang 100.000 nggak akan saya ikutkan bermain. Jadi kalau saya juga
di manajemennya juga seperti itu ya teman-teman, saya nggak pakai semua. Jadi ketika emang loss ya sudah cuman segitu ya, berarti kita berhenti gitu. Nah ini masuk lagi, berarti masih berapa, masih ada 10.000. Kita hitung 1 2 3 4 5. Ini di kiri, selanjutnya di kanan, selanjutnya di kiri, dan selanjutnya di kiri. Nah kalau seperti ini, kalau saya tetap skip. Jadi buat apa juga saya transaksi jika itu emang nanti ketika terjadi loss, saya tidak tahu mengejarnya kemana, dan itu hanya sia-sia kalau menurut saya. Lebih baik kita tunggu. Jadi kalau saya emang nggak setiap putaran itu transaksi ya teman-teman. Jadi emang cuman cari momen-momen ketika itu masuk rumus saya main, saya transaksi maksudnya. Jadi kalau teman-teman main bareng sama saya pasti nggak sabar, karena biasanya mungkin terbiasa main mabar itu kan prediksi panjang gitu kan ya teman-teman. Terus setiap menit ada prediksi. Kalau saya nggak seperti itu sih prinsipnya. Yang penting saya hanya nggak masalah 3 kali loss, 2 kali refund. Nah tapi bisa memanfaatkan refund itu sendiri. Makanya saya bilang yang kemarin, yang rumus yang hitungan kemarin itu kan ada yang 2 kali loss, 3 kali refund, ada yang 3 kali loss katanya. Nah sebenarnya kan di situ selama loss itu masih terjadi zigzag, itu sebenarnya menguntungkan lah sebenarnya. Coba kita refresh. Oke, kita hitung 1 2 3 4 5 di kanan, ini di kanan, selanjutnya di kiri, selanjutnya ini di kiri. Nah jika seperti ini pun kalau saya masih tetap saya skip ya teman-teman, karena saya nggak mengejar setiap putaran itu transaksi, karena ini emang nggak masuk ke rumus ya teman-teman. Karena tadi saya salah hitung juga tuh, sebelum yang transaksi harusnya itu kan kedua up, cuman itu emang salah hitung karena emang ketika saya berbicara sama main juga kadang salah hitung juga ya teman-teman. Harusnya kan tadi ini kedua up, cuman tadi saya salah hitung, tapi tidak apa-apa. Kita tunggu 1 kali lagi. Oke, coba kita refresh. Kita hitung 1 2 3 4 5. Ini di kanan, selanjutnya di kiri, selanjutnya di kiri, dan selanjutnya di kiri. Nah ini baru saya coba ke 3 up lagi. Tadi yang masih di situ 10.000 ya teman-teman.
masih di kiri berarti masih ODD ya teman-teman. Apakah ini benar? Belum tentu teman-teman, kan kita nggak tahu. Karena sering saya bilang rumus itu cuma patokan, dan sebenarnya teman-teman juga butuh improvisasi ketika emang rumus itu nggak masuk ya teman-teman. Yang penting patokannya itu sudah ada. Oke, ini saya coba nanti. Kita tunggu. Nah, ternyata ini gagal. Ini tadi kan habis ya teman-teman. Ini saya ambil dulu, berarti gagal 1 kali. Oke, kita ambil. Selanjutnya kompensasi. Tadi kan di kiri ya teman-teman, jadi tetap saya coba kejar ya teman-teman. Saya coba kejar, berarti selanjutnya adalah even. Maaf, lupa. Jadi tadi itu pernah terjadi kita di tetap kayaknya ya teman-teman ya. Itu kan saya jadi lupa, tadi tetap kan nggak kejar ya. Coba deh ditetap aja deh. Ditetap berarti tadi kan saya ganjil, ternyata dia genap ke kanan. Saya coba di kiri itu berarti masih ODD. Kadang saya lupa juga kalau sambil bicara ya teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan review ulang ya teman-teman. Dulu yang pernah sempat belajar trik ini. Nah, ini masuk ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan mengejar ininya ya. Jangan mengejar berapa kali revannya, rumus kok nggak masuk. Kok repannya cuman 2 kali, lossnya 3 kali. Sebenarnya teman-teman jangan berpikir ke situ. Jadi berpikirnya itu bisa memanfaatkan yang 2 itu. Ketika sudah ada patokan, kan gini teman-teman prinsipnya. Jadi ketika kemarin saya suruh untuk prediksi 5 kali, seumpama terjadi loss, ref, loss, ref, kan sebenarnya ini tuh bisa dimanfaatkan. Teman-teman nggak usah dijik-jakin, nggak masalah. Ketika ini loss, ini berarti untuk selanjutnya kan bisa kompensasi. Walaupun jika terjadinya seumpama ini loss 1 kali, 2 kali, yang refnya itu kan bisa dimanfaatkan. Jadi sebenarnya prinsipnya main manajemen juga harus dipakai ya teman-teman. Jadi bukan seberapa banyak kita ref dan seberapa sering kita lossnya, tapi di situ masih bisa nggak sih kita manfaatin refnya itu supaya kita itu cepat WD ya teman-teman. Jadi ini
saya kembali lagi ke rumus awal. Ini sebagai contoh bahwa rumus itu nggak mesti wah ini udah nggak bisa dipakai bang, sudah berubah sebenarnya enggak. Cuman kemarin saya buat yang baru itu sekarang tinggal teman-teman pilih yang mana yang lebih mudah buat teman-teman itu untuk memahaminya gitu ya teman-teman. Silakan di review ulang yang masih kurang paham. Saya yakin udah banyak yang paham juga karena waktu itu pernah mempelajari dan ini emang masih bisa dipakai, dan sebenarnya selalu bisa dipakai karena momen-momennya aja yang kadang sebuah rumus itu gini ya teman-teman. Jadi teman-teman pas membuka itu emang di saat bukan momennya dan rumus itu nggak masuk, tapi bukan berarti nggak masuk terus. Karena rumus pun nggak ada yang dari awal nyampe akhir, apalagi yang bermain berjam-jam gitu. Sayang waktunya ya teman-teman kalau gitu. Jadi rumus pun berapa kali nanti pasti banyak TB-nya. Ujung-ujungnya gali lubang tutup lubang dan saldo habis. Balance aja udah untung gitu. Jadi saya ucapkan sekian, terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silakan subscribe karena nanti ketika saya upload video baru, hal-hal baru seputar Interesting Mall, teman-teman tidak ketinggalan. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.